Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, kabar gembira untuk teman-teman guru pendidikan agama Islam yang berada di bawah naungan Kemdikbud. Ini ada yang mendapatkan bantuan insentif sekitar 1,5 juta rupiah. Nah, pada video ini kita akan berbagi tutorial tentang bagaimanakah cara untuk mempersiapkan syarat pencairan tunjangan insentif dan juga cara cetak SPTJM-nya bagaimana. Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobat semuanya, untuk yang pertama di sini untuk kita mengetahui dulu ya, mengetahui apakah kita itu termasuk dalam daftar penerima bantuan insentif atau tidak untuk guru PAI di bawah naungan Kemdikbud. Nah, di sini ini kita langsung masuk ke akun kita masing-masing, yaitu akun Siaga Pendis. Jadi untuk teman-teman yang berada di naungan dinas yang mana di sini sebagai guru PAI itu memiliki banyak akun kepegawaian teman-teman. Yang pertama itu ada Siaga Pendis, kemudian ada Simpatika juga, kemudian juga ada yaitu Dapodik, kemudian ada SIM PKB juga. Nah, di sini untuk kita melihat apakah kita itu termasuk dalam penerima bantuan insentif, di sini kita masuknya ke Siaga Pendis. Dan di sini kita bisa ketikkan siagapendis.com, kemudian kita klik enter. Nah, berikutnya setelah sampai sini, maka kita langsung login saja. Di sini untuk login kita klik di sini, login Pendis. Kita klik. Kemudian di sini kita masukkan surel dan juga passwordnya. Pastikan teman-teman sudah memiliki akun dan memenuhi persyaratan ya. Kemudian di sini kita bisa klik masuk. Maka kita akan dibawa menuju ke halaman dashboard seperti ini. Pastikan di sini teman-teman status mengajarnya sudah aktif, dan ini biasanya dilakukan pada awal tahun pelajaran dengan cara mengupload SK penugasan. Nah, berikutnya untuk mengetahui apakah kita ini termasuk dalam daftar penerima bantuan insentif atau tidak, di sini kita scroll ke bawah. Nah, di sini ini kita klik di sini, yaitu bantuan insentif. Nah, di sini untuk GPAI ini ada berbagai macam bantuan. Ini ada sertifikasi, kemudian di sini pastikan teman-teman sudah memasang nomor rekening ya, sudah membuat. Kemudian di sini ada bantuan kuota internet, kemudian ada bantuan insentif dan juga bantuan tunjangan kinerja. Untuk melihat bantuan insentif, kita dapat apa tidak? Ini kita kliknya di sini. Bantuan insentif kita klik. Nah, di sini kalau misalkan kita ini termasuk dalam daftar penerima bantuan insentif, maka di sini akan ada tulisan seperti ini. Nah, ini Anda termasuk dalam daftar penerima bantuan insentif. Nah, jika kita ada tampilan seperti ini, berarti kita termasuk dalam daftar penerima bantuan insentif dan ada hal-hal yang harus segera kita lakukan supaya nanti bisa segera cair dan kita ambil uangnya. Nah, berikutnya di sini kita klik di sini, yaitu bantuan insentif. Kita unduh untuk kartu bantuan insentifnya. Nah, ini adalah bagi teman-teman yang menerima atau termasuk dalam daftar nominasi penerima bantuan insentif. Maka di sini teman-teman akan mendapatkan kartu insentif. Ketika tadi kita klik tombol untuk melihat, akan ada kartu insentif. Ini adalah dari Kementerian Agama RI. Nah, di sini teman-teman, insentif ini diberikan kepada guru PAI bukan PNS ya. Untuk tahun 2021 besarannya itu adalah sekitar 1,5 juta. Kalau misalkan dirinci itu 1.400.000 sekian teman-teman. Nah, di sini akan ada nomor akun kita. Nah, kemudian ini adalah nama kita, kemudian nomor induk KTP. Kemudian di sini untuk tempat tanggal lahir kita. Berikutnya di sini nama bank yang kita miliki. Kalau misalkan teman-teman belum memiliki rekening bank, maka akan diminta untuk membuat rekening bank terlebih dahulu. Kemudian atas nama siapa? Tentunya atas nama kita juga ya. Kemudian nomor rekeningnya. Kemudian untuk Satminkalnya. Kemudian kabupaten mana, masuk di provinsi mana. Berikutnya di sini ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak, yang mana berkas ini nanti merupakan salah satu persyaratan wajib yang harus kita bawa ketika mencairkan teman-teman. Kalau di daerah kami ini dicarikan melalui Bank Rakyat Indonesia. Nah, ini adalah untuk yang
surat pertanggungjawaban utangnya teman-teman. Nah, SPTJM-nya ini adalah seperti ini. Nah, di sini berikutnya setelah teman-teman itu mencetaknya, maka teman-teman segera diunduh. Untuk mengunduhnya ini bisa klik di sini. Atau kalau misalkan laptopnya ini terhubung dengan printer, teman-teman bisa klik di sini. Maka otomatis akan tercetak, teman-teman. Nah, berikutnya di sini kita tempeli dengan materai. Materainya ini adalah sekarang materai 10.000 sesuai dengan petunjuk yang ada di sini. Setelah itu kita berikan tanda tangan untuk nama ini sudah ada. Berikutnya pastikan teman-teman ini nanti supaya tidak diminta untuk mengembalikan. Ini adalah untuk persyaratan 1 sampai 6 ini harus terpenuhi. Yang mana persyaratan untuk mendapatkan bantuan insentif dan berhak untuk mencairkannya ini adalah yang pertama, yaitu teman-teman ini harus aktif ya, aktif mengajar PAI pada sekolah. Jadi jangan sampai kita itu nggak aktif kita mendapatkan, teman-teman. Nah, yang pertama aktif mengajar PAI di sekolah. Kemudian yang kedua, statusnya ini belum CPNS atau PNS. Berikutnya yang ketiga, ini adalah memiliki NUPTK dari Kemdikbud. Jadi salah satu persyaratannya teman-teman ini harus memiliki nomor unik pendidik dan juga tenaga kependidikan. Ini adalah yang diberikan oleh Kemdikbud, teman-teman. Kalau misalkan disimpatika NUPTK-nya apakah bisa? Nah, ini adalah tidak bisa karena NUPTK itu nanti akan berbeda-beda. Kemudian yang keempat, ini termasuk bukan penerima tunjangan profesi GPAI. Nah, ini belum pernah mendapatkan tunjangan profesi dan kita belum sertifikasi, belum mendapatkan sertifikat pendidik. Kemudian untuk yang kelima, bukan penerima insentif dari unit atau instansi lain. Nah, ini teman-teman, jadi kita nggak mendapatkan dari instansi lain atau unit lain, ini kita bisa untuk mencairkan ini. Kemudian kita belum berusia 60 tahun. Nah, ini sekaligus di sini mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman yang saat ini sudah mengajar sebagai guru PAI, baik itu di TK, SD, SMP ataupun SMA, namun sampai saat ini belum mendapatkan tunjangan ini. Maka langkah pertama, silahkan teman-teman itu mengaktifkan akun Siaga Medis. Kemudian teman-teman upload rekening di sana, kemudian lengkapi semua datanya, termasuk data pendidikan, data keluarga, dan lain sebagainya. Kemudian syaratnya teman-teman harus aktif mengajar ya, harus aktif mengajar, jangan protot teman-teman, atau istirahat lanjut gitu. Kemudian teman-teman pasti belum CPNS atau PNS ya. Kalau misalkan sudah PNS atau CPNS, meskipun sebelumnya pernah mendapatkan, maka tidak akan mendapatkan lagi, karena dari satu NIK itu nanti akan terdeteksi untuk semua hal, teman-teman. Kemudian berikutnya memiliki NUPTK Kemdikbud, dan ini adalah biasanya yang agak berat adalah yang poin nomor 3 ini. Jadi teman-teman ini memiliki NUPTK dari Kemdikbud ya. Untuk caranya bagaimana? Ini teman-teman bisa pantau di bagian ketenagaan Dinas Pendidikan masing-masing. Kemudian bukan penerima tunjangan profesi. Nah, teman-teman kalau misalkan sudah menerima nggak bisa ya untuk tunjangan sertifikasi. Kemudian bukan penerima insentif dari unit instansi lain, belum berusia 60 tahun. Nah, kemudian teman-teman untuk cara mencarikannya ini cukup dibawa ke bank saja setelah diisi dengan membawa KTP asli.